Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sela Aulia dari jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan jenis komunikasi kantor. Apa sih sifat dan jenis komunikasi kantor itu? Yuk simak videonya. Jenis dan sifat komunikasi kantor. Komunikasi kantor memiliki beberapa jenis dan sifat. Berikut penjelasan terkait jenis dan sifat komunikasi pada kantor. B. Komunikasi bawah ke atas. Jenis komunikasi yang kedua dianggap sebagai kebalikan dari komunikasi yang pertama. Komunikasi ini dikenal sebagai komunikasi bawah ke atas. Maksud dari komunikasi tersebut adalah pesan berasal dari individu yang berada pada posisi struktural lebih rendah dibanding dengan penerima pesan yang diajak berbicara. Dengan kata lain, komunikasi ini mengacu pada hubungan antara anggota tim dengan ketua tim, direktur dengan kepala bidang, dan sejenisnya. Komunikasi bawah ke atas juga dapat disebut komunikasi bottom up. Bentuk komunikasi ini dilakukan oleh individu yang memiliki posisi hierarkis lebih rendah daripada penerima pesan. Contoh, komunikasi ini meliputi laporan pertanggungjawaban, laporan pelaksanaan kegiatan, dan laporan pekerjaan. C. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal sebenarnya mencakup komunikasi bawah ke atas maupun komunikasi atas ke bawah. Komunikasi vertikal terjadi ketika komunikasi bawah ke atas dan komunikasi atas ke bawah terjadi secara bersamaan atau hampir bersamaan. Dalam praktiknya, komunikasi ini hampir selalu terjadi karena umumnya komunikasi atas ke bawah atau sebaliknya akan segera direspon oleh penerima pesan yang sedang diajak berbicara. Komunikasi vertikal adalah salah satu bentuk komunikasi yang umum terjadi di lingkungan kantor. Oleh karena itu, komunikasi ini memiliki posisi penting sebagai salah satu jenis komunikasi utama di dalam kantor. D. Komunikasi horizontal. Berdasarkan namanya, sudah terlihat bahwa komunikasi ini merupakan kebalikan atau jenis yang berbeda secara langsung dengan komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal melibatkan komunikasi antara individu yang memiliki posisi hierarkis yang sama secara struktural. Dengan kata lain, baik komunikator maupun komunikan memiliki hubungan sebagai rekan kerja seperti pegawai kebersihan dan penerima tamu. Pada komunikasi horizontal, tidak terdapat elemen perintah atau kewajiban untuk mengikuti perkataan orang lain yang terlibat dalam percakapan. Selain itu, komunikasi juga tidak memiliki hak untuk memerintah komunikasi yang diajak berbicara karena posisinya setara. Kemudian yang E, komunikasi lisan. Seperti namanya, komunikasi ini melibatkan pertukaran pesan secara langsung melalui percakapan verbal antara komunikator dan komunikan dalam konteks komunikasi tertentu. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi yang bergantung pada media penyampaian pesan, yaitu melalui bentuk lisan. Komunikasi lisan merupakan salah satu jenis komunikasi yang paling umum dilakukan dalam lingkungan kantor sehari-hari. Hal ini karena sifatnya yang fleksibel dan dapat dilakukan oleh hampir semua orang. Komunikasi lisan juga memberi umpan balik yang khas, melibatkan dimensi ikatan personal antara komunikator dan komunikan, baik dalam hal positif maupun negatif. F. Komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan merupakan lawan atau bentuk berbeda dari komunikasi lisan. Komunikasi tulisan melibatkan penggunaan media tulisan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Komunikasi tulisan umumnya dilakukan ketika sulit untuk bertemu secara langsung dengan penerima pesan atau ketika terdapat kebutuhan untuk mengkomunikasikan gagasan kepada audiens yang luas dalam batasan waktu terbatas. G. Komunikasi koordinasi. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi yang didasarkan sifat komunikasi tersebut. Dalam hal ini, komunikasi koordinasi adalah bentuk komunikasi untuk melakukan koordinasi, umumnya oleh individu yang memiliki posisi hierarkis lebih tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh individu dengan posisi hierarkis yang sama seperti dalam komunikasi horizontal. H. Komunikasi organisasi pada khalayak.
Komunikasi organisasi pada khalayak adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi dengan kelompok di luar organisasi tersebut. Secara sederhana, merupakan komunikasi yang dilakukan oleh kantor atau organisasi dengan masyarakat atau kelompok lain di luar anggotanya. Komunikasi khalayak pada organisasi. Dalam konteks komunikasi organisasi pada khalayak, terdapat perbedaan jenis komunikasi khalayak pada organisasi. Komunikasi organisasi pada khalayak, kantor, atau organisasi berfungsi sebagai pengirim pesan yang ditunjuk kepada khalayak luas. Namun, untuk jenis komunikasi khalayak pada organisasi sebaliknya, kantor atau organisasi berperan sebagai penerima pesan yang berasal dari khalayak tersebut. Dalam hal ini, komunikasi ini dapat dianggap sebagai komunikasi pasif. Kantor atau organisasi berperan sebagai pihak yang menerima pesan dan bukan sebagai pengirim pesan atau komunikator. Komunikasi motivasi. Komunikasi motivasi adalah bentuk komunikasi yang bertujuan memotivasi anggota kantor tertentu agar bekerja keras dengan lebih optimal. Umumnya, komunikasi motivasi dilakukan oleh ketua atau atasan kepada bawahan untuk mendorong menggunakan kemampuan penuh dalam pekerjaan. Dengan demikian, tugas-tugas yang diemban oleh individu tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Untuk memastikan komunikasi motivasi berjalan efektif, komponen-komponen komunikasi yang digunakan dalam komunikasi tersebut harus dipetakan dan dimanfaatkan dengan benar. Komunikasi laporan. Jenis komunikasi ini bertujuan menyampaikan hasil pekerjaan, kegiatan, dan aktivitas pekerjaan lainnya kepada atasan atau orang lain yang berperan sebagai atasan. Melalui komunikasi laporan, atasan dapat memperoleh informasi tentang kualitas pelaksanaan pekerjaan dan keberhasilan acara. Hal ini memungkinkan kantor atau organisasi kantor untuk menggunakan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Komunikasi rapat. Komunikasi rapat adalah komunikasi yang terjadi dalam konteks rapat. Dengan kata lain, jenis komunikasi ini didasarkan lokasi atau tempat komunikasi tersebut terjadi, bukan identitas pembicara dan pendengar. Komunikasi rapat umumnya terjadi dalam rutinitas sehari-hari, bergantung pada banyaknya rapat yang dilaksanakan oleh kantor. Komunikasi instruksi. Komunikasi instruksi adalah komponen penting dari komunikasi top-down yang bertujuan memberikan perintah kepada bawahan oleh atasan. Melalui komunikasi instruksi, bawahan diberitahu tentang tugas-tugas yang perlu dilakukan pada waktu tertentu. Sementara itu, atasan dapat mengontrol pelaksanaan pekerjaan sesuai instruksi yang diberikan. Instruksi merupakan salah satu aspek fungsi komunikasi dalam konteks organisasi. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merujuk pada bentuk komunikasi di dalam kantor yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Hal ini termasuk jenis komunikasi yang dapat dilakukan oleh semua orang di kantor, terlepas dari struktur dan posisi. Hal ini karena pesannya dapat diamati oleh hampir semua orang dan diinterpretasikan sesuai pemahaman. Memo. Pesan memo pada dasarnya merupakan bentuk pesan dalam komunikasi tulisan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Hal ini karena keterbatasan waktu untuk memberikan instruksi secara detail. Saat ini jarang diketahui komunikasi melalui memo masih umum dilakukan atau tidak. Mengingat kemajuan teknologi yang telah mempercepat komunikasi pribadi,
melalui berbagai platform media sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, sifat komunikasi kantor. Dalam hal ini, sifat komunikasi yang dilakukan di kantor terbagi menjadi 4, yaitu secara tatap muka atau face to face, bermedia atau mediated, verbal, dan nonverbal. Berikut penjelasan dari sifat komunikasi kantor. A. Tatap muka atau face to face. Komunikasi tatap muka merupakan bentuk komunikasi ketika komunikator dan komunikan berada dalam posisi berhadapan dan dapat saling melihat satu sama lain. Dalam konteks ini, komunikator memiliki kemampuan untuk secara langsung mengamati reaksi dan tanggapan yang diberikan oleh komunikan. Oleh karena itu, jenis komunikasi ini disebut komunikasi langsung. Komunikasi tatap muka memungkinkan terjadi interaksi dua arah yang lebih langsung antara komunikator dan komunikan. B. Bermedia atau mediated. Komunikasi menggunakan media sebagai pendukung kegiatan adalah komunikasi yang dilakukan dengan berbagai jenis media seperti media tulisan, suara, dan video. Pesan yang akan disampaikan juga harus dipersiapkan dengan cermat dan matang. Pada komunikasi melalui media, komunikator perlu menguasai penggunaan media dengan baik agar pesan dapat disampaikan secara efektif. Respon dari penerima pesan dalam komunikasi melalui media tidak dapat terjadi secara langsung. Hal ini menuntut komunikator untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan dalam menyusun pesan. C. Verbal. Komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal seperti kata-kata dan bahasa. Pada komunikasi verbal, komunikan memiliki kemampuan untuk mendengarkan langsung ucapan yang disampaikan oleh komunikator dalam bentuk lisan atau membaca pesan yang dikomunikasikan melalui tulisan oleh komunikator. Komunikasi verbal memungkinkan pertukaran pesan melalui kata-kata yang diucapkan atau ditulis, dan komunikan dapat menerima pesan dengan cara mendengarkan atau membaca. Nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya meliputi gerakan tubuh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan seperti pakaian atau gaya rambut, penggunaan simbol-simbol, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Isyarat dan tanda-tanda nonverbal dapat menyampaikan emosi, sikap, niat, atau informasi tambahan yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata secara eksplisit. Tidak hanya itu, melalui kata-kata, tapi juga melalui isyarat dan tanda-tanda nonverbal yang ditunjukkan. Itu dia video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.